ini akan menggenapi aman dan damai sementara. Dan nanti akan muncul seorang tokoh yang dianggap sebagai juru damai, ya. Siapa itu orangnya itu masih misteri kedurhakaan atau misteri antikristus. Nanti akan muncul, dia akan membawa perdamaian secara politik, kemudian dia akan membawa kemakmuran bersama secara ekonomi. Shalom saudaraku. Saudaraku, kita akan menanggapi berita yang hari-hari ini viral, dan tentunya ini sebuah berita yang menggembirakan, yaitu disepakatinya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Saudaraku, perundingan diadakan di Doha, Qatar, dan perundingan ini cukup alot sampai dikatakan berminggu-minggu, ya. Di Doha, Qatar itu terjadi perundingan untuk mencapai kesepakatan. Dan pada tanggal 15 Januari 2025 kemarin disepakati akan adanya gencatan senjata yang berlaku efektif nanti tanggal 19 atau hari Minggu. Nah, memang kalau saudara melihat berita bahwa sebelum hari kesepakatan tersebut memang perang masih legal, saudaraku, ya. Jadi bom-bom tetap diluncurkan, tetap diledakkan, tembak-menembak masih terjadi sampai nanti tanggal 19 Januari. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa tanggal 20 Januari Presiden baru yang terpilih, yaitu Donald Trump, akan dilantik. Nah, apa hubungannya? Nanti kita akan coba merenungkan dan coba kita menganalisa. Jadi Presiden Joe Biden mengumumkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari kemarin, katakan bahwa sudah ada kesepakatan yang menggembirakan dan gencatan senjata yang disepakati ini disambut dengan sukacita oleh masyarakat sipil di jalur Gaza. Mereka, masyarakat sipil di Gaza yang sudah porak-poranda, yang sudah hancur-hancuran itu, mereka bersorak-sorai menyambut akan perdamaian. Jadi sekali lagi saudaraku, perang itu membuat duka cita. Ketika perang dinyatakan usai atau berhenti, maka sukacita dan kegembiraan itu pasti akan muncul, terutama bagi masyarakat sipil. PM Qatar, yaitu Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, ya, itu mengumumkan akan hal tersebut yang kemudian direspon dan dilanjutkan oleh Joe Biden, Presiden Amerika saat ini. Nah, saudaraku, dalam kesepakatan tersebut, secara prinsip ada 3 persetujuan, 3 poin yang secara bertahap akan dilaksanakan. Yang pertama, tahap gencatan senjata selama 6 minggu. Ya. Jadi selama 6 minggu, mulai hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 nanti, besok ini, kemudian ada apa yang dilakukan selama 6 minggu itu adalah melaksanakan perjanjian atau kesepakatan, yaitu pertukaran sandera dan tawanan. Jadi tahanan, tawanan, sandera itu akan diadakan barter atau tukar-menukar. Dan tentunya diimbangi atau juga adanya penarikan sebagian dari pasukan Israel di Gaza. Nah, kalau nggak salah itu ada angka dalam 6 minggu itu 33 sandera orang Israel yang pada waktu itu ditawan dalam penyerbuan teror tanggal 7 Oktober yang lalu, tahun 2023 itu, termasuk diantaranya wanita, anak-anak, dan
orang yang usia lanjut di atas 50 akan dibebaskan. Dan sebagai gantinya, tentunya kan ini kan seperti jual beli saudaraku ya. Sebagai gantinya Israel akan membebaskan jauh lebih banyak akan tahanan orang Palestina yang termasuk mereka yang sudah jadi narapidana, yang terpidana seumur hidup, juga ada yang orang-orang tertentu yang minta dibebaskan. Ya, jadi ada di dalam daftar orang-orang sebagai alat tukar. Nah, kemudian juga disepakati adanya pasokan 600 truk bantuan yang akan dikirim. Ini bantuan kemanusiaan, saudaraku, yang akan dikirim ke Gaza. Kita tahu bahwa semenjak perang itu kesulitan masyarakat sipil bukan saja nyawa atau harta, tetapi yang menjadi masalah terberat adalah kehidupan sehari-hari, di mana mereka nggak bisa bekerja, mereka harga-harga pasti melambung tinggi, yang punya makanan itu pun juga jadi terbatas. Biasanya nggak berani jual, dipakai sendiri, karena ini kan cukup lama, lebih dari 15 bulan, lebih dari 460 hari perangnya. Jadi suatu kengerian, kesedihan, dan penderitaan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, salah satu klausul dari perundingan tersebut, kesepakatan tersebut adalah 600 truk bantuan akan dikirim ke Gaza. Dan di hari ke-50, Israel akan menarik seluruh pasukan IDF dari wilayah Gaza. Ya, itu kesepakatannya. Nah, ini alot sekali, sebab Israel juga keberatan untuk menarik seluruh tentaranya. Sudah trauma, saling trauma, saudara. Nanti gimana kalau aku tarik, nanti bagaimana? Mereka bangkit lagi, kemudian nyerang lagi. Nah, ini menjadi diskusi dan perundingan yang alot. Itu berminggu-minggu di Doha. Ya, dihadiri oleh PM Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Thani itu. Nah, kemudian yang kedua, tahap kedua dari gencatan senjata adalah akan dinegosiasikan pembebasan seluruh tawanan, termasuk tentara-tentara Israel yang ditawan, yang jadi sandera. Dan itu akan dimulai hari ke-16. Dimulai hari ke-16. Kalau ini berhasil, ya sementara negosiasi itu akan diupayakan, tetapi yang pertama, tahap pertama itu tetap dilaksanakan. Kemudian negosiasi tahap kedua itu akan dimulai hari ke-16 dari berlakunya gencatan senjata awal. Nah, kalau ini berhasil, nanti akan ada tahap 3, yaitu pemulangan seluruh jenazah yang meninggal, yang mati, yang ada di penahanan Hamas, saudaraku ya. Jadi itulah berita yang menimbulkan pertanyaan, apakah ini akan menuju pada perdamaian abadi? Perdamaian yang nantinya nggak akan ada perang lagi. Semua mendambakan hal itu. Tapi saya mau sampaikan, saudaraku, perdamaian abadi akan datang ketika Sang Raja Damai itu yang memerintah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan datang untuk kali kedua dan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi dalam satu dimensi yang berbeda dengan dimensi manusiawi sekarang ini. Nah, saudara, nanti dalam kerajaan 1000 tahun akan ada damai abadi. Nah, saya ingin sampaikan, saudaraku, kalau semua menyambut gembira akan berita ini ayat yang berulang-ulang sudah saya sampaikan, karena prediksi nanti ketika Joe Biden digantikan oleh Donald Trump, apa yang akan terjadi di peta geopolitik di wilayah Timur Tengah ini. Saya bacakan dalam 1 Tesalonika 5, saudara,
ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, nah ini saudaraku, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, jadi akan ada satu kurun waktu tertentu damai dan aman, khususnya di wilayah Israel dan sekitarnya. Yang perang-perang itu tiba-tiba damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi kebinasaan itu akan datang seperti pencuri, saudaraku. Ayat 4, tetapi kamu, nah ini berbicara tentang anak-anak Tuhan, tentang milik Kristus. Saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi bagi kita, kedatangan Tuhan itu bukan seperti pencuri. Karena kita punya firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kita bisa meneliti firman, kita bisa berdoa dan minta terang Roh Kudus. Dan kita melihat akan tanda-tanda yang terjadi. Dan kita tahu bahwa hari Tuhan sudah dekat. Semakin dekat dan semakin dekat. Demikian saudaraku. Jadi, apakah perdamaian kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas ini nanti berlaku abadi? Menurut saya ini akan menggenapi aman dan damai sementara. Dan nanti akan muncul seorang tokoh yang dianggap sebagai juru damai, ya. Siapa itu orangnya itu masih misteri kedurhakaan atau misteri antikristus. Nanti akan muncul, dia akan membawa perdamaian secara politik, kemudian dia akan membawa kemakmuran bersama secara ekonomi, dan tentunya ini merupakan impian dambaan dari semua orang yang hidup, saudaraku. Masyarakat yang ingin hidup itu kan pasti ekonomi harus membaik, kemudian juga secara religius, agama, secara agama tokoh ini juga bisa mendamaikan. Nanti ada kerukunan agama, saudaraku. Sampai nanti tokoh itu betul-betul dianggap sebagai tokoh sentral yang bisa mendamaikan akan kemelut yang ada di dunia ini. Nah, saudara, pada waktu itulah kita ngerti bahwa hari Tuhan sudah dekat. Sangat dekat, Tuhan akan segera datang. Haleluya. Jadi kita harus berdoa, bagaimanapun juga kita ikut bergembira dengan adanya gencatan senjata. Kalau saudara lihat berita-berita bagaimana anak-anak Palestina yang menderita, saudara, hati kita hancur. Kita rindu mereka semua punya masa depan yang baik. Wanita-wanita yang menjadi korban, orang tua, orang sakit. Nah, ini juga ada salah satu klausulnya adalah orang-orang yang membutuhkan perawatan bisa nyebrang ke Israel. Nanti orang Palestina yang ada di sana bisa masuk dan berobat. Dan mereka juga kembali seperti dulu ya, bisa bekerja dan sebagainya, itu harapan. Terus bagaimana dengan Jared Kushner, saudara? Ya kita wait and see, karena Jared Kushner ini pasti akan berkiprah, pasti akan berperan dalam pemerintahan mertuanya. Dan Jared Kushner adalah seorang pengembang, dialah yang mungkin nanti akan membangun kembali akan Gaza yang sudah porak-poranda itu menjadi sebuah pemukiman yang menjanjikan, saudaraku. Dan tentunya harus ada perdamaian antara Palestina dan Israel, sehingga perdamaian inilah yang nantinya akan menjadi kegenapan dari apa yang kita baca tadi. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Saya ulangi, setelah itu kita akan berdoa. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan
seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau ada gencatan senjata yang sudah disepakati. Doa kami untuk jiwa-jiwa, untuk rakyat yang ada di sana, baik di sisi Palestina maupun Israel, biar para sandera boleh kembali berkumpul dengan keluarga dari dua sisi, dari dua belah pihak, ekonomi kembali dipulihkan, dan bahkan orang-orang sakit mendapatkan pengobatan, dan bom-bom, ya semua tembakan-tembakan semua berhenti. Itu doa kami Tuhan, meskipun kami tahu bahwa akan ada agenda Tuhan selanjutnya, biar kami berwaspada dan kami semakin dekat dan lekat dengan Tuhan, karena langit dan bumi akan berlalu, hanya firman-Mu yang akan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.